Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 9F. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya Ajri. Saya Lena. Saya Selvi. Saya Elsa. Di sini kami akan mewawancarai seorang bidan seputar kehamilan dan ibu melahirkan. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, kami dari siswi SMP 2 Cikajang ingin mewawancarai seputar kehamilan dan ibu melahirkan. Kumaha itu meneliti itu, tapi kadang langsung ke ibu hamil ada. Oh, cuma sekilas aja tanya-tanya. Sebelumnya, siapa nama ibu? Saya bekerja di Puskesmas Cikajang dan menjabat sebagai bidan disabilitas. Dari usia berapa ibu menjadi seorang bidan? Dari usia 21 tahun. Awal pendidikan ibu bersekolah di mana saja? Dari awal dari SD apa langsung kuliah? Dari kuliah. Dari kuliah mulai kelas 11 Sudah berapa lama ibu berprofesi sebagai bidan? sampai sekarang. Dalam satu minggu, kira-kira berapa pasien yang ibu tangani? Pasien apa? Pasien ibu hamil atau ibu melahirkan? Kalau misalkan pasien ibu hamil, kadang kalau pasien itu ada yang cuma sekarang, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10 per hari. Kalau misalkan lahiran, paling dihitung per bulan. Kalau per bulan biasanya 6, tapi 6 dibagi-bagi. Ada yang di klinik, ada yang di puskesmas, ada juga yang di PPN, di puskesmas ini. Apa suka dan duka ibu saat menangani pasien? Banyak. Sukanya bisa menolong orang yang membutuhkan, makanya ya pengen semua ibu bersalin, ibu hamil mau semua, tapi kan tidak semua ibu hamil sama yang bersalin juga kadang-kadang ada komplikasi kehamilan untuk bersalin. Bagaimana jika seorang ibu hamil memiliki penyakit bahaya seperti jantung dan lain-lain akan berdampak pada janin tersebut? Kalau misalkan ibu hamilnya diperiksa dari awal kehamilan, terus dia mengaku punya riwayat jantung sebelum hamil, biasanya kalau diperiksa di BPM ataupun di posyandu suka dirujuk ke puskesmas, jadi dokter yang menangani. Berdasarkan sumber yang kami baca, sebelum melahirkan, seseorang ibu hamil akan melewati pembukaan 1-6. Apa yang dimaksud pembukaan 1-6 tersebut? Kalau pembukaan bukan 1-6, sebenarnya mah yang betulnya 1-10. Ya, jadi pembukaan dari awal 1 jari sampai membuka 10 cm, baru itu dikatakan dalam proses persalinan menuju persalinan 6 ya. Apa yang dimaksud dengan kontraksi pada seorang ibu hamil? Kontraksi persalinan biasanya terjadi jika ibu sudah hamil 9 bulan normalnya. Biasanya dihitung dari lama detik sama durasi frekuensi. Apa penyebab kontraksi tersebut?
kontrasi tersebut biasanya ibu bersalin persiapan untuk persalinan menuju persalinan. Kalau misalkan nggak ada kontrasi, bakalan ada pembukaan dari kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 1 itu dari pembukaan 1 sampai 10 tadi ya. Terus yang kedua pengeluaran uang. Terus kalau 3 pengeluaran fasilitas. Kalau di kita mah kembali pengeluaran tadi ya. Kalau yang keempat itu jadi pas lahiran dipantau selama dan jadi kalau sudah ada kontrasi biasanya dirujuk ke rumah sakit, ada advis dari dokter bila harus diagnosis. Apa penyebab ketuban pecah pada seorang ibu hamil? Ketuban pecah biasanya terjadi ketika ibu hamil itu biasanya sebelum persalinan apa mau persalinan. Sebelum persalinan biasanya capek bisa. Apa penyebab seorang ibu hamil mengalami keguguran? Kemudian biasanya dari genetik bisa, dari pola hidup bisa, dari nutrisi bisa. Hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan oleh ibu hamil? Maksudnya makanan apa, kerjaan atau apa? Makanan apa saja, pekerjaan apa saja? Kalau makanan tidak ada perubahan kecuali hindari yang pedas saja, yang asam. Terus kalau dari pekerjaan yang berat-berat. Apa penyebab bayi lahir prematur? Biasanya dari prematur itu dari kontraksi dini bisa terjadi. Apa penyebab ibu hamil melahirkan secara sesar? Biasanya banyak. Yang pertama itu CPD itu jadi pada CP biasanya bayi tidak bisa lahir. Jadi dalam waktu bisa disesar. Terus indikasinya ada juga yang dalam ini sampai kerja ada biasanya disesar tanpa ini biasanya banyak faktor penyebab sesar. Apa yang dimaksud bayi sindrom? Sindrom apa? Sindrom apa? Sindrom apa ya? Sindrom apa dulu? Iya, ada sindrom ambilius nih. Sindrom itu ada sindrom Down, sindrom Turner, sindrom neurotik, ovarian polistik, sindrom pada anak, pada ibu hamil aja ya. Terlalu banyak paparan kimia dan zat asing yang diterima ibu hamil dapat meningkatkan risiko bayi terkena sindrom Down. Ya, seperti apa? Asap rokok, asap kendaraan. Apa ciri-ciri ibu hamil yang akan melahirkan? Pecah ketuban bisa sebelum waktunya, terus kontraksi pada saat melahirkan, terus keluar lendir campur darah, terusnya teratur. Misalkan ibu hamil tersebut mules nih, tapi bisa jalan-jalan nggak hilang, maksudnya itu bisa jadi. Kalau misalkan ibu hamil mules terus hilang pada saat berjalan, hilang pada saat istirahat, terus langsung Apa nasihat atau saran-saran ibu hamil atau ibu yang akan melahirkan? Nasihat, saran-saran. biasanya jangan terlalu capek aktivitas, terus makan makanan yang bergizi, terus memang banyak makanan yang mengandung protein, terus sayur buah. Udah? Udah? Udah.